berawal dari pertemuan yang tidak disengaja di sebuah kafe saat B yang kebelet ingin buang air kecil dan ingin menggunakan toilet di kafe tersebut. Tetapi pelayan yang angkuh memberitahunya jika ia harus membeli sesuatu terlebih dahulu untuk bisa menggunakan toilet itu. Karena B yang sudah sangat kebelet, ia bilang ia pasti akan membeli sesuatu dan membayarnya nanti karena antriannya yang begitu panjang. Namun pelayan itu tetap tidak mau memberikan kunci toiletnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang sedari tadi memperhatikan. Lalu ia berpura-pura menjadi suami dari B, yang membuat pelayan itu mau tidak mau memberikan kunci toiletnya. Can I just go now? I really have to pee. My wife would like a double. Thank you. Selesai menggunakan toilet, B keluar dengan tisu yang masih menyangkut di sepatunya. Lelaki tadi memanggil B, hanya bermaksud memberitahunya jika ada tisu di sepatunya. Tetapi B langsung menganggap lelaki itu mau mengajaknya berkencan. Lelaki itu yang sepertinya juga memang tertarik kepada B, mengiyakannya dan memperkenalkan dirinya yang bernama Ben. I'm Ben. Mereka berdua pun berjalan-jalan hingga malam harinya menghabiskan waktu di tempat tinggal Ben. Waktu berlalu sampai pagi, dan B yang tertidur di pelukan Ben langsung bangun dan pergi. Ben yang sebenarnya terbangun ketika B hendak pergi juga bangun dan berganti baju. Kemudian muncul sahabat Ben yang bernama Pete. Terlihat B yang sedang teleponan dengan kakaknya yaitu Haley. Tiba-tiba B sadar dia melakukan kesalahan karena pergi sebelum Ben terbangun. B segera kembali, tapi saat B di pintu masuk, dia mendengar Ben yang berkata buruk tentang dirinya kepada Pete. B merasa sakit hati dan langsung pergi. Girl's a disaster. She's a nothing. Di sebuah klub malam, B dan Ben tidak sengaja bertemu kembali karena kakaknya Pete dan kakaknya B berpacaran. Jadi kakaknya B itu Haley dan kakaknya Pete itu Claudia. Mereka LGBT, Min. Iya, mereka pasangan sejenis. Tapi tenang aja, soal Claudia dan Haley ini cuma selingan aja kok. Cerita akan fokus ke B dan Ben. B dan Ben yang langsung saling mengejek ditinggalkan oleh yang lain. B yang tidak ingin merusak momen bahagia kakaknya mengatakan agar mereka berdua bersikap normal saja, seperti tidak ada yang pernah terjadi. Hey. Let's go away from them. Let's just get through tonight for them, okay? Haley dan Claudia berencana menikah di Australia. Kemudian terlihat B dan Ben berangkat ke Australia yang kebetulan naik pesawat yang sama. B duduk di kelas ekonomi dan Ben di kelas utama. Saat di tengah perjalanan, B ingin ke toilet, tapi dia keduluan orang lain. B yang melihat Ben sedang tertidur ingin menjahilinya dengan menggigit roti punya Ben. Tapi dia tidak sengaja menekan tombol yang menaikkan ketinggian kursinya dan membuat sweaternya terjepit. B berusaha melepaskan sweaternya, tetapi kesulitan, yang membuat dia terlihat seperti sedang melakukan adegan plus-plus. Sesampainya di Australia, mereka semua tinggal di rumah ayah tirinya Pete di pinggir pantai. Mereka langsung bermain di pantai. Kemudian Ben bertemu dengan mantan pacarnya yaitu Margaret. Margaret ini sepupunya Claudia, makanya dia juga diundang. Ben mau mendekati Margaret lagi, tapi sayangnya Margaret sudah punya pasangan baru yaitu Beau. We're all staying at the same... Ben, this is my partner, Bo. To message you, but I didn't know how you'd feel about hearing from me. Setelahnya, terlihat B yang sedang mengubah profil media sosialnya. Tiba-tiba mendapat email dari universitasnya jika dia sudah dikeluarkan. Tiba-tiba orang tuanya datang, baru tiba dari Amerika. Orang tuanya membicarakan tentang Jonathan, mantan pacarnya B yang juga sahabat sekolah B dari kecil. Namun sepertinya B sudah melupakan Jonathan dan tidak ingin membahasnya. Have you heard from Jonathan? Did he call or anything? Please just lay off of me this weekend. Malam harinya mereka semua berkumpul untuk sekedar merayakan sambil bermain-main. Saat sedang bermain tebak-tebakan kata, Ben yang berbuat curang karena memakai alat bantu, sebuah kembang api, dimarahi oleh B yang membuat mereka tidak sengaja menyalakan kembang apinya dan membakar baket bunga pernikahan Haley dan Claudia.
What is this? Spat, fight. Yes, okay, right here, right here. This is a white people's game. Y'all spit. Sorry. Kemudian terlihat Haley dan keluarganya Claudia berunding, membicarakan Bee dan Ben yang kemungkinan besar akan merusak momen pernikahan Haley dan Claudia. Lalu, ayahnya Claudia berpendapat jika permusuhan Bee dan Ben dimulai saat mereka menghabiskan malam bersama. Dan ia punya ide untuk membuat Bee dan Ben kembali tidur bersama supaya bisa berbaikan. Ide yang aneh, tapi semua orang setuju. Stand there and profess our love. Them to the night they were smitten. Like we tricked them. Look, baby, I love you to the... Besoknya mereka semua bekerja sama untuk membuat Bee dan Ben kembali berdekatan. Mereka berakting seolah-olah mengobrol jika Bee dan Ben saling mencintai. Bee dan Ben sebenarnya sadar dengan rencana mereka. Tiba-tiba ibunya Claudia muncul dan meminta tolong untuk mengambilkan kacamatanya di perahu. Jelas ini bagian dari rencana untuk menyatukan mereka juga. But the bottom line, B wants us to tell him how much she likes him. Because she's got in her head somehow that she'll never love again. Whoa, I'm get them. Let's see you at the boat. Everyone's involved in this. I know. Sesampainya di perahu, tiba-tiba dari pinggir pantai orang tua Bee membawa seorang lelaki, di mana lelaki itu adalah mantannya Bee yang bernama Jonathan. Orang tua Bee sangat menginginkan Bee balikan dengan Jonathan, tapi Bee sudah tidak mau lagi. Bee yang ingin menghindari Jonathan mengajak Ben untuk berpura-pura berpacaran. You know, maybe we should do it. Just tell everyone we're together. Fuck it. Let's do it. There's no way we can convince anyone we actually like each other. Kemudian mereka mendaki gunung bersama-sama. Sambil berjalan, Bee dan Ben terus membicarakan strategi untuk meyakinkan semua orang jika mereka berdua benar-benar berpacaran. Sesampainya di tujuan, mereka berakting seperti sedang bermesraan. Tapi lucunya, tidak ada yang memperhatikan mereka karena semuanya sedang asik melihat koala. Oh, I got it. What if we ran into each other at Chipotle? God damn it. No pictures. But Kembali ke rumah di mana Ben sedang mengajari ayahnya Bee berenang. Lalu Bee memberitahu orang tuanya jika dia dan Ben sudah berpacaran. Haley, Claudia, dan Pete yang mengintip dari atas mengira rencana mereka untuk menyatukan Bee dan Ben telah berhasil. Now you just let me do everything. I'll guide you in. So strong. And I know what you guys are thinking. Sorenya, mereka semua bersiap untuk makan malam di kapal laut di tengah pelabuhan. Mereka semua berdansa dan bersenang-senang di kapal itu. Saat berdansa, Bee dan Ben berusaha agar Margaret dan Jonathan memperhatikan mereka. Tapi semua orang sedang gembira berdansa dengan pasangannya masing-masing. Saat waktunya bersulang di atas dek kapal, Bee punya ide agar semua orang bisa melihat kemesraan mereka berdua. Ia mengajak Ben melakukan adegan paling terkenal di film Titanic. Kalian pasti tahu kan adegan Jack yang memeluk Rose dari belakang di haluan kapal. Is Margaret watching? Titanic me. Okay. Buying it? Can't imagine they would. Tiba-tiba Bee tergelincir jatuh ke laut. Ben langsung melompat untuk menyelamatkan Bee. Mereka berdua menaiki benda mengapung di pelabuhan. Entah benda apa itu namanya. Sambil menunggu tim penyelamat tiba, mereka berdua jujur atas rahasianya masing-masing. Terutama soal kejadian di malam mereka menghabiskan waktu berdua. Awalnya, Bee mengungkapkan dia sudah tidak lagi bersekolah, yang lainnya belum tahu. Lalu, mengenai saat mereka menghabiskan waktu berdua, Bee memberitahu Ben jika dia pergi karena terkejut dengan ucapan Ben saat dia kembali. Tapi, Ben jujur, dia merasa terluka hatinya. Saat Bee pergi diam-diam, makanya dia berbicara hal buruk tentang Bee kepada Pete. How'd you jump in? save you. First time in my life that I felt fire and I had to blow it out. It was a memorable night. Till you. And I couldn't even tell him I quit law school. You, me, and the opera house. It's a date. Tidak lama setelah Ben berjanji akan mengajak Bee kencan di rumah opera suatu saat nanti, tiba-tiba tim penyelamat datang dengan helikopter. Bee dan Ben memakai tali pengait.
Saat dalam posisi terangkat, ternyata sebenarnya Ben takut terbang. Bee langsung menyanyikan lagu ketenangan Ben dan mereka bernyanyi bersama untuk menghilangkan ketakutan Ben. Ben heran kenapa Bee bisa tahu lagu ketenangan Ben. Mungkin kalian masih ingat kejadian di pesawat saat Bee mau menjahili Ben. Sweaternya tersangkut, di situ Bee sempat melihat atau mendengar lagu yang sedang Ben dengarkan saat terbang. I'm a little afraid of flying. How do you know my Serenity song? Today is where your hopes begin. Almost taste it, release your inhibition. No one else can feel it for you. Sesampainya di rumah, mereka berdua membuat makanan dan minuman untuk menghangatkan badan. Karena kebiasaan Bee yang langsung memakan makanan yang masih panas membuat mulutnya kepanasan. Ben membantu meniup makanan yang ada di dalam mulut Bee. Setelah itu, kita pasti sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Perang Dunia Ketiga, di mana ada sebuah rudal yang memasuki gua. Akan tetapi, Ben pergi saat Bee masih tertidur. Besoknya, di hari H pernikahan, Ben dan Pete bertugas membeli bunga, dan Bee dengan Margaret diminta tolong Claudia untuk mengambil kue pernikahan. Pete terus mendorong Ben untuk memperjuangkan Bee karena Pete yakin Bee adalah jodoh Ben. Tapi Ben masih bingung akan perasaannya. Jadi Ben ini tipe yang selalu merasa kalau dirinya seorang lelaki yang brengsek dan tidak pantas mendapatkan perempuan yang baik. Meskipun dia sangat mencintai Bee, sayangnya Ben juga keceplosan mengungkap rahasia Bee yang sudah berhenti sekolah. Who's it gonna be? Margaret or B? For basically the first time in her life, she just quit law school. I know what you're doing. I know what you've all been doing. You smart, funny, quick. It's B. You jumped off a boat for it. Di lain tempat, Bee dan Margaret sedang mengambil kue pernikahan. Margaret meminta izin kepada Bee untuk mendekati Ben lagi, karena sebenarnya Margaret tidak serius dengan pasangan barunya. Dia juga menilai Ben sudah berubah jadi lebih baik, makanya dia kepengen balikan lagi. Bee yang sebenarnya cemburu tetap mengizinkannya. So you're right if I have a go at him then? I know he really likes you. Sesampainya di rumah, tiba-tiba orang tuanya Bee menanyakan kenapa Bee berhenti sekolah. Bee marah kepada Ben yang memberitahu soal itu, padahal itu ulahnya Pete. Saking kesalnya, Bee juga terus terang kepada semua orang jika dia dan Ben hanya berpura-pura berpacaran. Tiba-tiba anjing Pete menjatuhkan kue pernikahannya. Claudia sangat marah dan langsung pergi. Bee juga langsung pergi. School? You're just gonna pour gasoline on everything you've worked. It's all ruined. We are not together. We are faking it the whole time. I can't believe you. You told him I quit school? Get up. I fucked it up. You fucked it up. Saat Ben sedang bersiap untuk acara pernikahan, dia mendengar Haley dan Claudia yang sedang cekcok membicarakan dirinya dengan Bee. Ben langsung mendatangi Bee untuk mengajaknya berpura-pura berbaikan dulu untuk sementara, agar tidak mengganggu acara pernikahan. That's how you feel. Then why are we even doing this? And all weekend I have been so stressed. There's one last thing we need to fake. Haley dan Claudia melangsungkan pernikahannya dengan lancar. Setelah itu, semua orang merayakannya. Married! Ben yang sedang berdansa dengan ibunya Claudia tiba-tiba dihampiri oleh Margaret. Margaret mencoba merayu Ben lagi dan menciumnya. Saat Margaret mencium Ben, di situ ada Bee yang melihatnya. Bee diberi izin oleh Haley dan Claudia untuk pergi jika ingin menenangkan diri. Bee mengatakan dia mau mengamati orang-orang di suatu tempat. Really made me realize how much I miss you. I might go and do some people watching. Ben yang sudah move on dari Margaret dan jatuh cinta kepada Bee langsung pergi meninggalkan Margaret. Haley, Claudia, Pete, dan ayah tirinya berusaha memancing Ben agar memperjuangkan cintanya ke Bee. Seperti biasa, caranya kocak. Mereka pura-pura mengobrol dengan keras di dekat Ben. Ben yang kesal meminta mereka untuk berhenti bersandiwara. Sorry. Yes, but make it quick, son. I promised my lady a dance. You're the one who said there's a thin line between love and hate. This entire weekend, I have been lied to and manipulated. Kemudian, Ben bertanya di mana Bee. Dia dari tadi tidak melihatnya. Lalu Claudia menjawab, Bee pergi setelah melihat Ben dan Margaret berciuman.
Ben langsung menjelaskan Margaret yang menciumnya. Dia hanya terdiam. Dia tidak ingin bersama Margaret. Tiba-tiba ibunya Claudia datang dan menegur Ben untuk memperjuangkan cintanya. Ben bertanya kemana Bi pergi. Haley bilang katanya Bi berjalan-jalan dan mengamati orang-orang. Ben tahu maksud Bi. Dia pasti berada di depan Opera House pelabuhan, di mana di situ adalah tempat bagi kebanyakan orang menyatakan cintanya. Masih ingat kan sama janji Ben waktu di pelabuhan saat mereka berdua jatuh ke laut? Nah, di situ tempatnya. Ben memikirkan cara untuk bisa ke sana dengan cepat dan dia dapat ide dengan cara ini. Run, don't wait on love. I haven't seen her. Is she, She went on a walk a while ago. I think I know where she might be. Sambil melompat ke laut, dia berteriak untuk memanggil penyelamat pelabuhan. Setelah helikopter penyelamat datang dan Ben sudah naik, dia meminta bantuan untuk mengantarkannya ke Opera House. Keren juga ya idenya. Memang benar, apapun itu, selagi kamu mencintainya, maka perjuangkanlah. Lebay amat si Agung ya. I need to ask a favor. Setibanya di Opera House, Ben langsung berlari menemui Bi, lalu menjelaskan dan menyatakan perasaannya. Dia menyukai segala hal tentang Bi dengan segala keanehannya. Mereka berdua akhirnya bersatu. Thank you. I love the way we fight. I love... Mr. No Cardio. Yeah, I'm dying. Staring at the blank page. The rest is still unwritten. Dan film pun berakhir. Belum. Di akhir, Bi meminta maaf kepada Haley dan Claudia karena mereka hampir membatalkan pernikahannya karena dia dan Ben. Ben bilang dia mendengar mereka bertengkar di teras. Tapi ternyata Haley dan Claudia cuma berpura-pura agar Bi dan Ben merasa buruk dan berbaikan. Wah, saya juga ketipu pas nonton, kirain bertengkar beneran, taunya cuma bohongan. Oh, no. We staged a fake fight so you guys would feel bad and make up. We're just puppets. Yep. Terima kasih supportnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.